selamat malam Amanginang. Apa kabar malam hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dan apabila ada yang mengalami kelemahan fisik atau mengalami sakit, adalah kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan memberikan pemulihan. Amanginang, sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan diambil dari kitab Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, saya membacanya untuk kita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik untuk kita renungkan adalah dengarlah, Allahmu itu Raja. Amanginang diperhadapkan dengan pilihan mendengarkan kabar baik atau kabar buruk, pastilah kita memilih untuk mendengarkan kabar baik. Atau diperhadapkan untuk menyampaikan kabar baik atau kabar buruk, pastilah kita memilih untuk menyampaikan kabar baik. Hal itu dapat dimengerti karena memang kabar baik itu indah dan menyukakan hati. Karena kabar baik itu menaikkan semangat hidup dan membangkitkan harapan bagi mereka yang telah kehilangan semangat untuk hidup. Dan sebaliknya, kabar buruk itu mendukakan hati, dan bagi sebagian orang, kabar buruk telah membunuh semangat hidup. Amanginang, Yesaya pasal yang ke-52 ini adalah kabar baik bagi bangsa Israel dan tentunya untuk kita semuanya pada saat ini. Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat bahwa sudah waktunya bagi bangsa Israel untuk menerima keselamatan. Perbudakan yang mereka hadapi di Babel akan berakhir. Mereka akan keluar dari sana dengan cara bahwa Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan berada di depan dan Tuhan akan menjadi penutup barisan mereka. Yang artinya Tuhan akan bertindak sebagai raja atas mereka. Tuhan akan memimpin mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Saya membayangkan ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan akan ada perjalanan panjang, kemudian dalam perjalanan panjang itu Tuhan yang akan menyertai mereka. Ini berarti bangsa Israel tidak perlu takut tersesat ketika mereka akan kembali pulang. Bangsa Israel tidak perlu takut akan ancaman bangsa lain. Ketika mereka pulang, bangsa Israel tidak perlu takut akan ancaman binatang buas. Bangsa Israel tidak perlu takut akan cuaca panas, hujan, dingin. Karena apa? Tuhan yang akan menyertai mereka. Karena Tuhan ada di sekeliling mereka. Tepat seperti lagu rohani yang sering kita dengar, kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Artinya Manginang, bahwa dalam tindakan penyelamatan bangsa Israel tidak ada yang perlu mereka takuti, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, termasuk perihal makanan mereka. Kenapa? Tindakan pembebasan itu diberikan oleh Allah sebagai sebuah anugerah kepada bangsa Israel. Hal itu dinyatakan di ayat yang ketiga, dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan,
kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Keselamatan yang diperoleh bangsa Israel adalah tindakan kasih Allah kepada mereka. Dan tentunya kepada kita. Allah melakukan itu demi namanya yang telah dihujat. Ya, kita tahu tentunya bahwa dibuangnya bangsa Israel dan kekalahan bangsa Israel dipandang sebagai kekalahan Allah. Dan karena itu nama Allah telah dihujat. Kepada bangsa Israel sering diperkatakan, di mana Allahmu? Dan Allah yang dihujat, dikecilkan itu akan membebaskan mereka. Supaya mereka mengenal nama Allah. Dan Allah lah yang telah berbicara kepada mereka melalui perantaraannya. Amang dan Inang, lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Dia adalah Raja yang berkuasa. Kekalahan yang mereka alami bukan kekalahan Allah. Allah Maha Kuasa. Allah izinkan mereka kalah adalah bentuk pendisiplinan Allah. Bentuk ketegasan Allah bahwa tidak ada yang boleh main-main dengan Allah. Dan kita diminta hanya percaya kepada Allah. Sama dengan halnya dengan kita saat ini. Kita menderita. Kita hidup dalam situasi sulit, mendapat penolakan, berada dalam pertempuran batin yang tidak habis-habisnya. Hidup kita seperti terbuang. Bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bukan berarti Allah tidak berkuasa menolong kita. Hanya saja Dia ingin supaya kita mengenalnya, mengenal kuasanya, mengenal pemeliharaannya, dan percaya kepadanya bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Dibebaskan dengan cuma-cuma adalah kabar baik, dan itu tentunya dipandang indah sebagaimana digambarkan dalam ayat 7 ini. Penderitaan akan berakhir, ratap tangis akan berganti dengan sorak-sorai, dan tentunya kabar itu akan harus disambut dengan baik. Baru namanya sepadan. Kabar baik direspon, ditanggapi dengan baik. Allah adalah Raja, berarti Allah memimpin, menyertai, menjaga, dan membebaskan umatnya. Ini berarti respon kita, Amang Inang, adalah menerima Allah, Tuhan Yesus itu sebagai Raja dalam hidup kita. Kita tunduk kepada pimpinannya, kita tunduk kepada perkataannya, firman-Nya, kita tunduk pada perintah-perintahnya. Kita bersuka cita, kita bergembira, dan bersorak-sorai, sebab Tuhan telah menebus kita. Agak aneh rasanya, Amang Inang, jika kita mendengar kabar baik, tapi respon kita hanya biasa-biasa saja, atau tanpa ekspresi, Amang Inang. Maka mari hidup dengan sukacita, tunduk di bawah pemerintahan Allah kita yang adalah Raja di atas segala raja. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkaulah Tuhan Allah, Raja atas segala raja. Kami memberi diri tunduk di bawah pemerintahan-Mu. Untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan pelihara. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan hidup sepadan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu. Amin.